pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan pemateri, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama pemateri kita pada malam hari ini. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow IG beliau. Tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman jauh lebih kenal lagi sama beliau. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu yuk. Untuk nama lengkap beliau adalah Siti Nursyah Fitri. Status beliau adalah seorang mahasiswi. Untuk alamatnya beliau dari Sumatera Utara, Asahan Pulau Maria. Untuk aktivitas online beliau, yang pertama adalah dakwah online, yang kedua adalah ngajar online, dan yang ketiga adalah channel dakwah online. Untuk aktivitas offline beliau adalah beliau seorang tahfizul Quran, beliau juga seorang pendakwah. Selain berdakwah, beliau juga mengajar privat, beliau juga sekretaris pengajian dan bendahara tahfiz. Selain itu, yang terakhir beliau juga mengajar PAUD. Ada sebuah pesan dari beliau, pesan untuk muslimah, jangan sampai kita dikuasai setan, mudah marah, iri, hasad, dan lain-lain. Setan adalah musuh, maka lawanlah, jangan dituruti bisikan dan hawa nafsu itu. Untuk moto hidup beliau adalah kejarlah akhirat maka dunia mengikutimu. Dan untuk Instagram beliau yaitu @stnrsyahfitri_stg_. Teman-teman yang belum follow silahkan follow, dulu karena siapa tahu dari postingan-postingan beliau ada kebaikan yang bisa teman-teman peroleh di sana. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu penyakit hati dan tingkat ibadah. Masya Allah sekali ya teman-teman tema kita pada malam hari ini. Tema teman-teman di sini ada yang punya penyakit hati? Nauzubillah ya teman-teman, jika punya buang jauh-jauh ya. Penyakit hati itu berbahaya sekali teman-teman. Lebih baik punya penyakit badan daripada punya penyakit hati. Tapi punya penyakit badan juga jangan sampai ya. Semoga kita semua sehat-sehat dan semua dalam lindungan Allah. Penyakit hati ini sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, al-akhlak al-mazmumah. Penyakit hati yang pertama diantaranya adalah sikap sombong atau takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sekali sifat ini karena merupakan penyebab kafirnya iblis. Mungkin teman-teman juga sudah pernah nih dengar ceritanya saat Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya, kita kupas tuntas bersama tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Siti Nursyah Fitri, waktu dan layar kami persilahkan Kak, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Rasulullah itu ketika ada yang mengucapkan salam, maka jawablah waalaikumsalam. Karena kalau dalam Al-Quran itu beda, kita bicara beda artinya gitu. Dan kata Nabi ketika ada yang mengucapkan salam, kita menjawabnya waalaikumsalam, maka pahalanya 10. Kita tambah waalaikumsalam warahmatullahi, pahalanya menjadi 20. Kita tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya menjadi 30. Masya Allah ya, mudah sekali untuk mencari pahala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada pun amalan yang bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hati Aminah, putranya Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustazah minta kepada seluruh peserta di grup ini untuk mengucapkan salawat bersama, boleh? Boleh, Kak. Boleh. Salawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah. Ini banyak pesertanya nih yang sholawat, hanya beberapa. Subhanallah. Allah berkata dalam hadis qudsi, laulaka lama khalatul aflak. Andai kata tidak karena Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Allah nggak akan menciptakan kita, Allah nggak akan menciptakan makhluk apapun itu jenisnya, kecuali karena Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, untuk masuk ke materi ini, Masya Allah, saya sendiri sangat bersemangat ya. Namun di sini saya meminta antusias kepada seluruhnya, karena ini mengkaji agama kita sendiri, Allah kita sendiri, Nabi kita sendiri, bukti cinta kita. Di sini saya meminta kepada seluruh peserta untuk menyiapkan buku supaya nanti tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Minimal kalau nanti lupa kita bisa mengkaji ulang. Karena yang namanya kita belajar itu pasti ada kufur-kufur imannya. Boleh untuk disiapkan buku atau catatan-catatan. Kalau mungkin IQ-nya tinggi bisa disimpan dalam pikiran, Masya Allah. Di sini ada yang mamnu. Apakah di sini ada yang mamnu? Nggak ada, Kak. Oke, baik, Masya Allah. Saya minta kepada seluruhnya untuk membuka mushaf, terutama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6, 7, 10. Kita bisa mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang yang ahli maksiat? Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang yang ahli pendosa? Jelas-jelas kita lihat depan mata kita, nih orang maksiat terus kerjanya. Nih orang berdosa banget. Ada aja kelakuannya yang bikin dosa. Ada aja kelakuan yang bikin Allah nggak senang sama dia. Pernah ketemu nggak sama orang-orang yang seperti itu? Pernah? Apakah pernah teman-teman ketemu sama orang yang seperti itu? Yang depan kita sudah jelas melihat ini orang ahli maksiat, dosanya banyak banget. Pernah? Pernah, Kak. Masya Allah. Nah, di dalam Al-Quran, sebuah firman Allah yang sudah kita yakini, Allah itu Tuhan kita, setiap perkataannya adalah benar. Maha benar Allah, maha besar Allah. Kita ketemu sama orang yang seperti itu, misalnya
dia ahli maksiat bagian judi, minum-minum khamar, berpacaran, berzina, dan lain-lain. Lalu kita menasehatin orang tersebut. Kita berdakwah dengan orang tersebut. Bagaimana supaya dia mau sholat. Bagaimana supaya dia mau berubah. Bagaimana supaya dia mau untuk bertaubat, berzakat. Bagaimana supaya mau dia bersedekah. Bagaimana supaya hatinya lembut. Berbagai macam cara untuk kita lakukan supaya meluluhkan hatinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6? Kata Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir. Lihat kalimat Allah, beberapa ulama itu ada menafsirkan kafir itu bukan hanya orang yang tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin berarti ada orang Islam yang yakin KTP aja. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, sama saja bagi mereka ya Muhammad. Mau engkau peringatin atau tidak engkau peringatin, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Misalnya, saya panggil Dila. Wahai Dila, kamu solihah, kata Allah. Kamu ingin menasehati teman kamu supaya berubah. Mau engkau nasihati Dila atau tidak engkau nasihati Dila, dia nggak akan berubah. Dila pun bertanya-tanya, mengapa? Mengapa ya Allah dia tidak berubah-berubah? Kata Dila keheranan. Dan Allah menjawab dalam ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ahli maksiat, kita sudah berdakwah dengan lisan doa dan tindakan tidak juga merubahnya. Kita berusaha sebagaimana mungkin kita ingin menjadi dia lebih baik, enggak juga ya Allah. Apa kata Allah? Mengapa? Karena Allah telah mengunci hatinya, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka telah tertutup, kata Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Na'udzubillahi min zalik. Kita ingatkan, wahai fulan, berhentilah engkau berpacaran. Wahai fulan, berhentilah engkau bermaksiat demi minum khamar ini. Wahai fulan, bersedekahlah engkau banyak harta dan lain-lain. Wahai fulan, ayolah sholat. Kita didengar olehnya, kita berceramah, namun gak menyentuh sedikit pun dan dia tidak akan mau berubah, kata Allah. Allah telah mengunci pendengarannya. Lalu kita katakan kepada dia, wahai fulan, sini. Kamu jangan iri ya, kamu jangan dengki ya, kamu sholat ya. Kalau kamu gak sholat, neraka itu begini loh. Kita cari di YouTube, ini gambaran neraka. Neraka itu apinya sangat panas dan lain-lain. Kita kasih gambaran neraka, bagaimana azab di neraka. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang pendosa, tidak juga merubah dirinya untuk beribadah, tidak juga merubah dirinya untuk berubah, tetap ia kokoh dalam maksiatnya. Lalu kita berdoa, ya Allah, sentuhlah kalbunya untuk dia berubah. Nah, di sini kita bahas bahwasanya penyakit hati itu banyak ya. Penyakit hati, penyakit batin itu banyak jenisnya. Contohnya iri, marah, dengki, hasad, merasa paling benar, merasa sudah paling baik, merasa apalagi sombong, apalagi males, itu ya, melawan rasa malas itu, masya Allah, itu sebuah penyakit zohir dan batin. Pernahkah kita berpikir bahwasannya orang yang masuk ke neraka itu bukan karena penyakit zohir? Ini lucu nih, emang Allah masukkan ke neraka, Allah bertanya, wahai fulan, mengapa engkau masuk neraka? Ya Allah, aku masuk neraka karena penyakit ginjal ya Allah. Masya Allah, gak pernah Allah seperti itu. Nih Ustazah ingin bertanya, apakah suaranya jelas atau putus-putus? Takutnya banyak kita bicara tapi yang menangkap hanya sedikit nih. Jelas? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah jelas, Kak. Oke, baik. Jelas, Ustazah. Oke. Masya Allah.
Apakah engkau masuk ke neraka karena penyakit lambung? Tidak ya Allah. Tidak itu pertanyaan Allah. Allah bertanya dan Allah memasukkan ke neraka bukan karena penyakit zahir. Tapi sayangnya Masya Allah, ketika kita sakit zahir, demam, pening, apalagi sakit ginjal, kanker, stadium 4 dan lain-lain, kita sibuk sekali kita mencari obat. Sibuk kita mencari dokter, sibuk kita mencari bagaimana ini bisa sembuh, bagaimana penyakitku bisa sembuh. Masya Allah. Tapi kalau kita diserang oleh penyakit batin, orang lebih sadar daripada kita. Orang lebih tahu, ini orang pelit nih, ini orang sombong nih, ini orang marah aja kerjanya, ini orang iri aja kerjanya. Itu orang lebih sadar, teman-teman kita, lingkungan kita lebih tahu. Diri kita nggak sadar kalau kita punya penyakit batin, kalau kita punya penyakit hati. Padahal Allah memasukkan ke surga karena rahmatnya. Kalau misalnya ada penyakit hati, Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Masya Allah. Tapi kita nggak sadar akan itu. Orang yang bermaksiat, yang sudah Allah tutup pintu hatinya, pendengarannya, matanya, capek lisan kita, capek kita berdoa, capek kita tidak bagaimana dia berubah, enggak juga. Allah sudah mengunci segalanya. Na'udzubillah. Kita bertanya, wahai ustazah, mengapa Allah kunci hatinya, pendengaran dan penglihatannya, wahai ustazah? Allah jawab di halaman berikutnya, posisi sebelah kanan ya, pertengahan ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kenapa Allah kunci, ustazah? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, ini teman-teman ada nggak sampai sekarang yang marah sama seseorang, yang benci sama seseorang, yang iri sama seseorang, yang hasad sama seseorang, ada nggak? Coba cek hatinya, udah bersih belum? Kata Allah, kenapa Allah kunci hatinya ustazah, pendengarannya ustazah, penglihatannya ustazah? Karena dalam hati mereka ada penyakit. Berupa apa itu? Banyak jenis penyakit. Ada iri, ada tak senang. Sedikit kali irinya ya Allah. Nggak boleh ya Allah aku iri dengan dia ya Allah. Bolehkah aku sombong ya Allah sedikit aja? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 itu, dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Masya Allah. Kalau kita marah, Allah tambah marahnya. Ketika kita iri, Allah tambah irinya. Ketika kita hasad, Allah menambah hasadnya. Ketika kita benci sama orang, Allah menambah bencinya. Ketika kita ria, sombong sedikit aja, nggak banyak-banyak ya Allah, Allah tambah juga. Itulah ujian kita dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan kita dalam keadaan susah dan payah. Terserah Allah, kita hanya hidup, kita dikasih pilihan. Kamu pengen masuk mana nih? Surga atau neraka nih? Kalau surga, ikut perintahku. Kalau neraka, jalani laranganku. Selesai, kata Allah. Enak aja. Allah tinggal kasih peraturan. Nah, ikutin. Jadilah engkau umatnya Rasulullah. Kalau engkau ingin abadi di neraka, nah, dekati juga lah larangan-laranganku. Masya Allah, coba cek hati jamaah rahimakumullah sampai sekarang ini sudah bersih belum? Sudah bisa memaafkan masa lalu dan maafkan seluruh kesalahan diri sendiri. Buka lembaran baru dengan zohir, batin, hati yang bersih lillahi ta'ala. Jangan simpan lagi yang namanya penyakit hati sedikit aja. Allah tambah itu. Kita marah ustazah,
Wajar kan marah ustazah, manusiawi, wajar. Tapi sesuatu yang melanggar syariat itu adalah sifatnya syaitan. Syaitan itu adalah musuh, maka ia dilawan. Oke? Saya kira selesai ya untuk kajian tentang penyakit hati. Ustazah minta mulai hari ini buka lembaran baru, coba me time, senangin diri sendiri. Kalau ada cemburu-cemburu, kalau misalnya ada nggak senang baik sama keluarga, teman, saudara, saudari muslimah, apalagi sama guru sendiri, na'udzubillah, sama adik, kakak, ayah, emak, atau keluarga sendiri kita punya penyakit hati, hapuskan sehingga lahirlah yang namanya cahaya ilahi, cahaya iman, dan seluruh amal ibadah kita itu akan menjadi hasil. Hasil ibadah itu akan menjauhkan kita dari segala keburukan. Tuh poinnya. Seluruh hasil ibadah kita akan menghasilkan kalau misalnya dalilnya itu al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal-amal kita baik, maka lahirlah yang baik. Amal kita buruk, maka lahirlah seperti itu juga. Oleh karenanya, beramallah yang soleh, dengan itu hasil ibadah kita yang menjaga kita, menjauhkan kita dari segala larangan. Terkadang kita nggak sadar, kita ingin pacaran ini kan, kita ingin berzina ini, kita ingin berbohong ini, kita ingin marah ini, kita pengen berbuat maksiat, tapi kita ahli ibadah gitu kan, kita ingin berbuat maksiat. Mau kali, ya Allah pengen lah ngetes sekali gimana sih caranya maksiat, gimana sih rasanya maksiat, kok sampai orang-orang lalai. Pengen, sudah ingin mendekati, tapi tiba-tiba qadarullah dan kita nggak sadar, nggak jadi pacaran, Allah jauhi dari maksiat itu. Gak jadi, ada aja halangan. Nah, itulah hasil ibadah yang menghalangi kita. Itulah bentuk dari hasil ibadah kita yang menghalangi kita. Mau pacaran gak jadi, ada aja halangan. Mau berzina ada aja halangan. Mau bohong ada aja halangan. Gak jadi dibuat oleh amal ibadah. Coba tanya, gimana hasil ibadah kita selama ini seumur hidup? Baik atau buruk? Atau kita capek ibadah tapi tetap bohong? Atau capek kita ibadah tapi tetap maksiat? Atau capek kita ibadah tapi kita tetap untuk bersalah kepada Allah, na'udzubillah. Coba tanya lagi, hati kita gimana, masih ada marah, iri, dengki, hasad sama orang lain atau enggak? Coba tanya. Kita mencuekin Allah, kita berdosa sama Allah, kita ninggalin Allah. Pernahkah Allah membenci kita? Bukankah setiap nafas, setiap detik yang Allah berikan tidak dapat kita balas? Kita sering lupa akan Ia. Kita ingat, ya Allah, dalam 24 jam itu aku ingat cuma sejam, ya Allah. 23 jamnya lagi aku lupa, ya Allah. Tapi kenapa setiap detik nggak pernah, ya Allah, Engkau lupakan aku, Masya Allah. Pesan dari Ustazah malam ini adalah, tolong dicatat, diingat, fokus ya. Ini saya lihat ada yang keluar, ada yang masuk. Masya Allah. Ibadah yang harus capek, ibadah yang harus lelah, disitulah kita ditekan, disitulah kita lelah dan lain-lain, adalah takwa. Catat ya, ibadah yang harus capek adalah takwa. Sudah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Masya Allah, saya kira yang dengerin masih sedikit nih. Oke. Ibadah yang paling capek itu, yang harus capek itu adalah takwa. Oke. Yang kedua, ada ibadah yang harus mengeluarkan harta, benda. Apa itu ibadahnya? Sedekah, zakat, ya kan? Infak, atau kita berbagilah dalam bentuk uang, barang-barang, dan lain-lain. Ada juga ibadah yang harus bersuara. Apa itu? Mengaji, berceramah, qori-qoriah misalnya. Itu juga beribadah, bertasbih kepada Allah.
ada juga ibadah yang harus berdarah, ibadah yang harus merelakan nyawa bahkan. Apa itu ibadahnya Ustazah? Ibadahnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Kita jihad di jalan Allah, kita harus merelakan nyawa kita untuk Allah. Tapi paling akhir adalah ada ibadah yang gak perlu suara. Ada ibadah yang gak pakai harta. Ada ibadah yang gak pakai rela-relain nyawa. Ada ibadah yang gak pakai suara nangis, capek, dan lain-lain. Ada. Apa itu ibadahnya? Innallaha ma'as sabirin. Jadi jangan kita berpikir ibadah itu hanya sholat, tasbih, ngaji, zikir, ibadah, dan lain-lain. Itu enggak. Sabar itu juga adalah suatu ibadah. Innallaha ma'as sabirin. Dengan sabar itu Allah membersamai kita. Nih teman-teman, coba kita bayangin ya. Kita tiap hari sama bupati nih. Tiap hari. Sama bupati misalnya. Waduh, dipandang orang. Tiap hari kita bersama gubernur misalnya. Wah, Masya Allah, naikkan kita tiap hari mobil. Makanan kita tiap hari mewah. Tidur kita tiap hari di hotel. Nah, coba bayangin kita tiap hari bersama presiden. Ampun. Di dunia ini kita udah dijamin. Mau kemana aja ikut sama presiden. Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merasa bahwa tiap detik, tiap hari kita bersama Allah. Pernah merasa Allah di samping kita? Kata Allah, kalau umatku, hambaku bertanya, di mana aku? Kata Allah, katakanlah aku dekat dengan dia. Pernah kita merasa seperti itu? Kita merasa ada Allah di samping kita, kita takut untuk maksiat. Nah, itulah termasuk hasil ibadah. Tapi Ustazah, kalau kita sabar Ustazah, kita diuji Ustazah. Oleh setan Ustazah. Diuji juga ya Allah, sama Allah. Supaya kita nggak sabar. Ada aja ujian ya Allah. Ada aja ujian Ustazah sehingga kita nggak sabar. Sabar tuh payah kali Ustazah. Pahit kata Allah. Ya iyalah. Gimana nggak pahit? Orang hadiahnya juga nggak bermain-main. Allah bersama orang yang sabar. Dan kata guru saya, orang yang sabar itu bi khairi hisab, tanpa hisab. Orang yang sabar itu pahalanya unlimited, nggak habis-habis. Pahalanya nggak habis-habis, Masya Allah tuh orang sabar tuh. Ya, tingkatan sabar itu ya. Tapi di atas sabar ada lagi ternyata. Kita nggak cukup sabar aja. Apa itu Ustazah? Ikhlas. Kalau sudah ikhlas kita dalam menerima segala ketentuan Allah, tidak ada lagi perkataan begini, begitu, ini, itu, dan lain-lain. Itu nggak bakalan ada. Karena kita sudah ikhlas, Masya Allah. Tapi ikhlas diuji lagi oleh setan, diuji lagi sama Allah. Gimana Ustazah? Maka di atas ikhlas adalah ridho atas segala ketetapan Allah. Kalau ridho itu sudah di atas ikhlas ya. Habis pembahasan. Kajian kita habis. Sudah ridho itu habis, tenang hati. Dan itulah kunci hasil dari bentuk ibadah. Kalau kita tersinggung dikit, dicela orang, dimaki orang, atau kita diejek sedikit, kita mulai tersinggung, ya kan? Nah, itu belum ridho, itu masih ada tuh penyakit hatinya itu, naudzubillah. Kita diejek-ejek, kita difitnah, digunjing segala macam. Lakukan aja, balas keburukan itu dengan kebaikan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, nggak boleh. Anggap aja tuh Allah tuh lagi hadir menguji kita. Itu kalau ilmu ma'rifat tarekatnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang menguji kita, anggap saja Allah tuh hadir untuk memberikan pahala kepada kita ya. Insya Allah. Jadi dengan itu, Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan hal itu, lapanglah dada kita. Kalau hati ini sudah lapang, apapun yang datang, masalah apapun yang datang, insya Allah kita mudah, kita senang, kita bahagia ya Allah. Mau sedih, mau duka, karena hatinya lapang banget. Diuji sama Allah pun dianya
Makasih ya Allah, senyum, Masya Allah. Ada itu tingkat-tingkatan para ulama dan syekh-syekh ya, Masya Allah. Kita masuk ke bab ketiga, yang terakhir, tingkatan ibadah. Itu tadi sebagai unsur-unsur dasarnya. Ini masih say hello dulu. Halo. Hai. Masya Allah, ini dua ini. Oh, ramai ya, Masya Allah. Gimana Selamat. kajiannya, enak nggak? Gimana kajiannya, enak nggak? Masya Allah, enak nggak? Kalau enak kita Alhamdulillah, teruskan. Ustazah. Enak, Ustazah. Kalau enak kita teruskan. Masya Kalau nggak Allah, enak, Ustazah. kita berhentikan nih. Oke, Jangan baik dong, ya. Ustazah. Baik ya. Udah tadi penyakit hati kita sudah alhamdulillah selesai. Terus tingkatan ibadah mulai dari takwa, jihad, apalagi sedekah, harta ya kan. Terus sabar, ikhlas sampai ke ridho. Nah, itu tidaklah main-main kita mencapainya. Enggak, kita belajar kayak gini terus kita mencapai itu. Oh, enggak, bukan mudah-mudah sayang, cinta, Masya Allah. Pahit-pahit dulu kita dihajar oleh Allah baru kita sampai ke tingkat itu. Jangan kita merasa kita banyak ibadah ini hari kita merasa udah soleh. Oh jangan, belum tentu. Ini banyak ini baru zikir 33 subhanallah, baru ngaji beberapa aja udah ngaku aku soleh. Dikiranya soleh itu cuman gitu doang. Enggak. Nih, dengar nih, ini tingkatan ibadah. Kita masuk ya ke bab inti berikutnya ya Allah. Insyaallah ini Ustazah sangat semangat ya. Jadi teman-teman jamaah rahimakumullah, 30 juz ya, firman Allah 30 juz itu seluruhnya membahas tentang 4 tingkat ibadah. Ini banyak ini, mungkin anak pesantren belum tentu dapat. Kalaupun dapat, kadang maulah dia lupa-lupa. Nih Ustazah sampaikan dari guru Ustazah, mudah-mudahan bersanad ya. Bersanad dari guru ke guru. Dan ini nggak main-main, ini kita ambil dari para ulama-ulama yang ahli-ahli dan hafiz-hafiz 30 juzuk. Masya Allah, barakallah. 30 juzuk itu firman Allah itu mengatakan cuma 4 tingkat ibadah. Nih, jangan kita merasa soleh dulu. Kita kaji ya. Yang pertama toib. Teman-teman pernah dengar kata toib nggak? Teman-teman pernah dengar kata toib? Pernah, Ustazah. Toib itu tingkatan yang pertama. Kunci ya. Ingat, toib itu tingkatan yang pertama. Apa toib itu? Toib itu ya contohnya orang yang dia kerja tapi nggak ada ibadahnya. Makan, tidur, kerja, tapi gitu-gitu aja gitu. Gak ada ibadahnya. Itu toib, itu tingkat toib. Tingkat orang-orang awam itu biasa kita sebut itu kan, orang awam. Itu tingkatnya toib. Sebentar ya, ini Ustazah geser sedikit. Ada pula suara apa. Sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Tadi qadarullah, Masya Allah, ada gangguan sedikit di kamar. Nis? Oke, yang pertama kunci ya, bahwasannya tingkat ibadah yang pertama adalah toib. Kalau kita menengok orang-orang awam itu, dia ibadah sedikit, banyak kerja, sibuk kerja, makan, tidur, dan lain-lain, itu tingkatnya toib. Nah, untuk orang-orang yang beriman, toib yang bagaimana yang kita kaji pada hari ini? Nih teman-teman, sudah dapat belum? Ini Ustazah jawab ya. Boleh dijawab, boleh enggak sih sebenarnya. Toib itu kita mampu menjaga makanan kita, minuman kita, apapun yang masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya halal, tapi wajib toib. Baik, toib itu artinya baik ya. Toib itu artinya baik. Bukan hanya halal aja kita dapat. Contoh. Di rumah kita ada minuman ini, teh manis dingin ya kan. Kita nggak tahu nih punya siapa. Tapi kita minum aja, Masya Allah. Memang teh manis itu baik itu bagi kesehatan. Air putih itu misalnya, baik itu bagi kesehatan. Tapi kita kan nggak tahu itu punya siapa. Kita minum aja. Nah itu belum termasuk toib lagi itu.
Jadi orang yang top itu dia mampu menjaga minuman, makanan, apapun yang masuk ke dalam tubuhnya dia mampu menjaga. Sedikit pun dia nggak berani menyentuh yang bukan hak kecuali diizinkan. Paham? Apapun, kita ke toilet orang nih, ke toilet orang. Numpang kamar mandi ya, Bu. Numpang kamar mandi itu biasanya kalau orang ke kamar mandi itu ya cuman pakai air doang gitu kan. Nggak pakai sabun dan lain-lain. Kalau mau pakai sabun, Pepsodent dan lain-lain izin dulu. Iya katanya, baru kita pakai. Gitu. Lalu yang kedua apalagi? Kalau misalnya tingkat toyib ini, dia menjaga makan dan minumnya. Kita ngecas HP. Ngecas-ngecas HP minta listrik sama orang izin dulu. Apa-apa itu izin dulu, jangan ngasal-ngasal. Jadi para ulama itu, Masya Allah terjaga banget ya zahir batinnya ya. Karena yang masuk ke dalam tubuhnya itu yang toib, halal, toib, baik gitu bagi tubuh. Saus kita beli halal, halal, tapi belum tentu baik. Nah itu kira-kira kajiannya. Apalagi yang kira-kira halal tapi belum tentu baik. Kita makan mie instan berlebihan, kita beli halal, halal, tapi itu belum tentu baik. Nah, begitu kira-kira kajian taib ini ya. Jadi kita tingkat yang pertama dulu. Udah dijaga belum yang taib ini? Teman-teman, udah dijaga belum yang taib ini? Kadang-kadang lalai ya, minum berdiri, makan berdiri misalnya gitu ya. Yang taib ini ngasal masian ya, walaupun sedikit ambil aja lah, kan tinggal sedikit. Punya siapa ini? Mana ada yang punya? Minum aja lah, makan aja lah misalnya gitu kan. Nauzubillah. Sudah dijaga belum itu? Coba tanya sama diri sendiri. Kalau masih itu dilakukan, berubah. Jangan lagi makan minum tanpa izin, memakai barang, menggunakan barang orang tanpa izin gitu ya. Lalu, jika toib ini, Assalamualaikum, masih aktif? Waalaikumsalam Ustazah. Oke, jika toib ini, kita kunci ya, yang pertama toib, baik dan halal. Jika toib ini dipertahankan, kita amalkan toib ini, kita makan dan minum, kita jaga selama 40 hari atau lebih 44 hari, kita jaga betul ini selama 40 hari. Makan, minum kita jaga, nggak sembarangan ya kan. Ini kenapa lagi HP-nya? Kita jaga nggak sembarangan selama 40 hari. Toib itu kita jaga makan, minum, kita menggunakan barang orang selama 40 hari, izin, semua izin. Semua kita pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita ini udahlah halal, baiklah pula. Nah, kita jaga itu selama 40 hari, masuklah kita ke tingkat yang kedua. Apa itu tingkat yang kedua, Ustazah? Khair. Kenapa bisa khair, Ustazah? Darah dari makanan kita yang toib-toib itu akan memancarkan, akan melahirkan batin dan zohir yang khair. Khair itu baik. Kalau sudah tingkat khair, dia mau melakukan ibadah, dia mau melakukan kebaikan, itu enak. Wah, mudah kali. Mau berzikir dia enak dibuat Allah, mau sholat, tahajud, puasa, dan lain-lain, dia gampang dibuat Allah. Kayak ibadah itu ringan kali sama dia. Itu udah tingkat khair itu. Teman-teman udah sampai ke situ belum? Atau istiqomah sebulan atau 2 hari, besok jadi hantu lagi. Nauzubillah. Misalnya tahun semalam aja istiqomah, tahun ini jadi hantu lagi. Masya Allah. Kalau misalnya sudah ke tingkat khair ini, kita mau ibadah itu, mau sedekah itu, ya Allah. Karena sudah diamalkan toib itu tadi selama 40 hari, yang khair ini, naik ke tingkat khair ini, enak kali dia ibadah. Orang nengoknya pangling, Masya Allah. Ini anak seger aja bawaannya. Itu, cahaya iman sudah terpancar ya. Karena zahir batin dalam taib tadi. Oke, sudah masuk ya. Yang kedua tadi dapat. Kalau sudah masuk ke tingkat khair ini, kita makan dengan menutup aurat misalnya, makan dengan berwudu misalnya, ya kan, berhubungan dengan Allah menggunakan syariat dan ma'rifat misalnya. Misalnya nih kita berwudu, ketika kumur-kumur dalam hati kita
Kita berkata, ya Allah, bersihkanlah lisanku yang telah menyakiti banyak orang, ya Allah. Sambil berwudu kita sambil membayangkan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, selesai kumur-kumur kita membasuh muka misalnya, ya Allah, ampunkanlah dosaku dari mataku, penglihatanku, ya Allah, aku tidak mampu menjaga pandangan, ya Allah. Hapuskan, ya Allah, dari wudhu itu. Sampai nanti di tangan, ya Allah, tanganku lalai, tanganku khilaf dan bermaksiat, ampunkan, ya Allah. Aku banyak mengetik-ngetik atau aku banyak menyentuh-nyentuh yang haram, ya Allah, ampunkan, ya Allah. Insya Allah. Itu kalau di tingkat khair kita amalkan selama 40 hari, 44 hari yang thaib tadi sudah masuk ke tingkat khair. Maka kalau sudah ke tingkat itu, barulah kita masuk ke tingkat ihsan. Pernah dengar ihsan? Assalamualaikum teman-teman, pernah dengar ihsan? Kalau tingkat ihsan itu, wah ini baru gawat nih. Kalau tingkat ihsan thaib tadi udah kita masuk ya kan, dilindungi Allah sampai ke tingkat khair, kita ibadah itu enak aja dibuat Allah. Waduh, naik derajat kita di tingkat ihsan. Apa itu tingkat ihsan, Ustazah? Yaitu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jangan kita nih merasa udah sholat ini kita melihat Allah. Enggak. Belum tentu. Kalau kita udah sampai ke tingkat ihsan itu, kita beribadah seolah-olah ada Allah di samping kita. Tiap detik ada Allah. Takut kita bermaksiat. Mau salah nih, mau buat salah, walau takut kali. Karena kita merasa ada Allah di samping kita. Kalau kita misalnya sudah di tingkat ihsan ini, kalau kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita, waduh, kita merasa diawasi oleh Allah. Itu udah tingkat ihsan. Tadi thaib ya, yang pertama ya, yang kedua khair, yang ketiga ihsan, di mana kita selalu merasa kita bersama Allah. Kalau kita ada bersama Allah, mau makian, fitnah, gunjingan, gibahan, hinaan, selagi kita benar, itu datang kepada kita, enteng aja. Udah itu ujian. Itu Allah yang hadir itu. Orang aku bersama Allah kok selalu. Ngapain lagi takut-takut sama hal-hal begitu. Bodoh amat dah. Yang penting gua melakukan kebenaran. Gak seperti yang diceritakan, yang difitnah. Lakukan klarifikasi. Selesai. Serahkan semua kepada Allah. Itu udah tingkat ihsan itu. Masih ihsan belum soleh. Jadi tingkat soleh ini bukan orang berdoa semoga engkau menjadi anak soleh. Dikira enak-enak aja jadi anak soleh itu. Punya tingkat-tingkatan ibadah. Kalau misalnya thaib, makanan, minuman sudah dijaga selama 40 hari. Naik ke tingkat khair. Khair sudah dijaga selama 40 hari. Naik ke tingkat ihsan. Ihsan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita jaga, kita amalkan itu selama 40 hari. Barulah kita naik ke tingkat soleh. Solihah. Itu baru dikatakan solihah. Kalau udah solihah begitu, wala Masya Allah, disitulah baru seluruh amal ibadah kita diterima. Doa kita diijabah cepat sama Allah. Kita dilindungi dari mara bahaya, mara petaka, dan larangannya. Jangan kita merasa banyak ibadah kita udah soleh. Belum tentu. Coba cek dulu keseharian kita. Masya Allah. Kalau udah solihah itu, terus-teruslah kita mempertahankan ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita. Kalau udah solihah, soleh, Allah terima amal ibadah. Maka tingkat ulama itu wali-wali Allah, syekh-syekh itu, habaib syarifah itu cepat banget itu. Arash bergoncang dan mengabulkan doa orang-orang yang soleh, jangan kita merasa kita paling benar, belum tentu. Jauhkan penyakit itu dari diri kita. Oke lah, ini banyak sekali waktu sudah makan, termakan ya. Mungkin hanya inilah saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Kepada admin saya persilakan dengan segala hormat. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ya Allah, dan kepada jamaah rahimakumullah, saya mohon dimaafkan. Faksusil qasasah, ceritakan semua ilmu. Ceritakan semua ilmu atau
pelajaran yang sudah kalian kita dapatkan semasa hidup ini, la'allakum yatafakkarun, kepada anak cucu, saudara kerabat dan kaum muslimat muslimin dan lain-lain. Semoga dengan itu ada yang ingin mengambil pelajaran dan hikmahnya, ya. Unzur maqala wa la tanzur maqala, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Walaupun yang menyampaikan itu anak kecil, wala masih SMA, wala masih sekolah, wala masih umurnya kecil, masih muda, tengok apa yang disampaikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan terakhir. Allah berkata, Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram, engkau adalah orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Ada ini Ustadz capek dia ceramah. Dari ujung samudra ke ujung samudra. Kalah pahalanya dengan orang yang menjauhi satu larangan Allah. Bukan enak-enak kita menjauhi larangan Allah, karena kenikmatan di dalam haramnya itu sangat dahsyat. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir, neraka itu bagi orang-orang yang beriman di dunia yang fana ini. Nanti kita istirahatnya di surga bersama ya. Masya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ittaqil maharim takun a'badan nas, sebagai penutup kita, jauhi yang haram, engkau yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Tapi kita jangan ya berniat ibadah karena mencari pahala. Enggak, jangan. Jangan gara-gara kita mencari pahala malah masuk pula nanti ke dalam neraka. Niatkan seluruh ibadahnya karena Allah. Terakhir mau pahala, mau apapun itu, hak Allah. Sekalipun aku dalam neraka enggak apa-apa ya Allah. Asal ada ridhomu di situ. Nah, itu udah sampai tingkat solihah lah itu. Insyaallah ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Saya izin bacakan apa yang telah tadi Ustazah sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Ustazah adalah jagalah hati kita dari segala macam penyakit, karena ibadah kita bisa rusak karena penyakit hati tersebut ya teman-teman. Lalu juga tadi sempat disampaikan juga ada ibadah-ibadah yang disebutkan, yaitu yang pertama ibadah yang harus capek atau yang harus lelah, itu di situ yang disitulah kita ditekan adalah takwa. Lalu yang kedua ada ibadah yang harus mengeluarkan harta benda seperti sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada ibadah yang harus bersuara seperti mengaji, ceramah, berzikir dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ibadah yang harus berdarah, yang harus merelakan nyawa kita nih, yaitu berjihad di jalan Allah. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum paham nih sama materi yang tadi Ustazah sampaikan. Boleh langsung bertanya ya, mau via on mic boleh, bisa raise hand terlebih dahulu, atau yang mau di kolom chat juga boleh banget, saya persilahkan, nanti saya bacakan. Untuk Ustazah, pertanyaannya mau dibatasi atau bagaimana? Qadarullah, ini juga sudah malam dan Masya Allah capek kali ya ini. Saya batasin sebanyak 6 aja ya, 6 atau 5. Udah kita bisa tutup karena melanjutkan kegiatan ada lagi setelah ini. Oke, baik Ustazah. Ini sudah ada yang raise hand terlebih dahulu ya. Untuk Kak Anissa Sakinah, boleh Kak? Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ustazah, izin bertanya nih. Misalnya mungkin ada 4 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Gini, yang pertama, misalnya kita dia tuh pernah benci untuk kita, terus selalu memfitnah kita, dan terutama mau fitnah keluarga. Terus pas itu kayak, ya Allah, kenapa sih dia tuh kayak membenci segitunya ya.
kayak aku pengen marah, aku pengen benci, tapi kayak ya Allah sabarkan diri ini, kayak gitulah untuk kita marah, tapi bagaimana caranya memfitnah itu dan kasih tahu cara yang langsung dan menasihati secara baik. Yang pertama, yang kedua, misalnya guru itu yang kita pernah menyayangi, tapi dia tuh membenci diri kita sendiri. Itu bagaimana Ustazah? Terus yang ketiga, yang kita belum ikhlas untuk kepergian untuk dari nenek atau keluarga kehilangan sosoknya, itu bagaimana? Syukurnya sekolah hairan Ustazah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya pertanyaannya. Yang pertama nih, itu sudah terjadi masa-masa zaman Nabi dulu, dan ujian Nabi itu lebih daripada kita. Kalau misalnya ada yang menggunjing keluarga kita, memfitnah dan lain-lain, bencinya sampai ya Allah, ini orang kenapa kok benci banget ya? Emang kami salah apa ya Allah? Walah, Nabi dulu, keluarga Nabi, bahkan Nabi itu dilempar kotoran, bahkan mau dibunuh. Apa balasan Nabi? Sedikit pun Nabi nggak ada benci, sedikit pun Nabi nggak ada marah, sedikit pun Nabi nggak ada membalas keburukan itu dengan keburukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi curhat dengan Allah. Kata Nabi, ketika kita melihat ada keburukan, kita berdakwah dengan lisan. Nah, ini saya kasih ilmu ya, sedikit. Apapun yang disandingkan dengan kelembutan akan luluh. Tuh ingat poinnya. Sekasar-kasarnya orang, kalau misalnya kita balas dengan kelembutan, luluh. Seburuk-buruknya sesuatu, tempat, orang, kita balas dengan kelembutan, akan baik. Kita balas dengan kebaikan, akan baik juga. Dan ingat, masalah itu nggak ada yang abadi. Abadi itu semua ketetapan Allah. Semua akan berlalu. Bersabarlah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita berlisan, kita dakwah dengan lisan, kita ngomong baik-baik, ya. Mengapa benci gitu, pelan. Mudah-mudahan dengan itu ada klarifikasi dan saling meminta maaf. Enggak juga Ustazah. Maka dengan doa, sering kita fadilahkan Al-Fatihah. Kita sebut nama orang yang membenci kita. Kita bayangkan dirinya. Lalu kita hadirkan seluruh amal ibadah kita. Ya Allah, bersihkanlah kalbu kami. Ampunkanlah dosaku jika aku ada salah kepada mereka. Dan ampunkanlah mereka jika ada salah kepada kami. Kepada mereka Al-Fatihah. Sering kirim-kirim seperti itu. Kita jangan pernah sepele sama kebaikan kita walaupun kecil. Apalagi sepele sama Al-Fatihah. Oh jangan. Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran. Gak akan Allah tolak itu doa yang sudah disandingkan dengan Al-Fatihah. Apalagi ditutup dengan sholawat. Gak akan Allah tolak. Insya Allah. Ya, yang ketiga kalau misalnya gak bisa juga dengan tindakan. Gimana? Apa mau dia? Kalau mau dia kita begini, dengan cara itu dia berubah, bertobat kepada Allah, tidak lagi menyimpan penyakit hati, ikutin. Jika kita mampu. Ingat ya, Allah tidak akan menguji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, melebihi batas kemampuan kita. Dan setiap ujian itu adalah penggugur dosa. Seburuk apapun orang, balas itu dengan kebaikan. Tadi Ustazah tidak menangkap semua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua tadi apa bunyinya? Bisa diulang? Yang kedua, misalnya kan guru itu membenci diri kita sendiri. Terus itu juga membenci itu sama orang guru itu karena dia tuh kayak cari masalah atau bagaimana, aku tidak tahu. Karena aku juga kesel sikap sama dia, orangnya kayak gitu atau bagaimana gitu Ustazah. Masya Allah. Nah, nggak ada yang namanya guru itu apa ya, pilih kasih atau benci sama murid tuh nggak ada. Sekelas guru itu harus di atas murid. Kalau murid masih punya penyakit hati nih, guru jangan ada penyakit hati, kira-kira gitu. Kita nggak boleh benci sama guru. Jauhkan ya. Ingat, al-adabu fauqal ilmi. Jangan anggap enteng itu kalimat. Jangan kita mendengar
Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita dengar aja nggak kita praktekkan buat apa? Gitu ya. Jangan kita meletakkan penyakit hati apalagi sama guru. Nih ingat, guru itu bukan hanya yang ngobrol sama kita, ilmu itu begini, matematika itu 1 tambah 1 adalah 2. Enggak. Pengalaman itu juga guru. Apalagi seseorang yang mengajarkan kita itu, ambil baiknya, buang buruknya. Yang kita kejar adalah berkahnya. Ingat ya, berkahnya guru. Seburuk apapun guru itu, kalau kita tahu dia buruk, doain. Ya Allah, guruku begini ya Allah. Melanggar syariat misalnya, dan lain-lain. Doain. Jangan kita benci. Itu banyak ya beberapa kisah anak-anak murid, para syekh, ulama, patuh terhadap gurunya. Karena patuh, anak itu menjadi sakti, padahal awalnya itu bodoh misalnya. Awalnya itu jauh dari kepintaran dan lain-lain. Tapi karena adabnya kepada guru, Masya Allah anak itu menjadi sakti, bahkan yang lain tinggal jauh. Yang tadinya nggak pandai baca Al-Quran malah menjadi hafiz 30 juzuk. Ahli kitab, Masya Allah. Dia nggak ngejar keburukan. Nih, ilmu lagi lah saya kasih. Kita hidup di dunia itu, apa yang kita cari, itu yang kita dapat. Kalau kita berguru, yang kita cari keburukannya aja, yang kita dapat keburukannya aja. Maka kalau kita berguru, kita cari kelebihannya, ilmunya. Begitu ya. Biar dapat, jangan kita mencari yang namanya, di mana letak salah guruku? Di mana letak salah keluargaku, teman-temanku? Kita cari, ya itu yang dapat. Tapi coba cari seluruh kelebihan dan kebaikannya. Allah mengatakan, ini ilmu lagi ya, Allah meletakkan satu kekurangan, itu 2 kelebihan. Di dalam satu kekurangan seseorang, nih teman-teman, Allah meletakkan 2 kelebihan. Tapi sayangnya, kita mudah sekali memandang keburukan orang. Mudah sekali kita memandang kekurangan orang. Memandang kelebihan orang, pahit, sulit. Masya Allah. Baik, begitu ya. Jangan simpan dan ambil berkahnya. Kalau ada keburukan terhadap guru kita, fadilahkan Al-Fatihah lagi dan doain terus. Selanjutnya tadi pertanyaan ketiga, kita nggak ikhlas gitu ya? Karena peninggalan, kehilangan keluarga atau orang tua kita gitu ya? Atau kehilangan sosok nenek. Oh, Masya Allah. Sayang betul nih sama neneknya nih. Canda ya. Insya Allah. Merawat aku dari kecil. Iya, merawat kita dari kecil. Nih yang bikin penyakit juga nih. Allah merawat kita dari jasad ruh, tapi kadang kita sering lalai ya dan nggak merasa sedih kehilangan atau Allah jauh dari kita. Nenek, wajar ya merasa kehilangan, sedih, itu manusiawi ya sayang. Itu wajar ya sayang dan itu sifatnya manusiawi ya. Tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan. Rasulullah tidak menyuruh umatnya berlebihan dan terpuruk atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Semua itu terjadi atas izin Allah. Kita nggak boleh berlebihan. Sedih, udah sedih gitu aja. Sedih. Kalau rindu doain. Kalau kita kangen atau sedih dan lain-lain doain. Biar seneng. Ntar juga kita ketemu di surga kok insya Allah. Banyak amal ibadah. Ntar kita bisa menolong orang-orang yang dicintai, orang-orang yang kita cintain. Kita tolong, kita beri mereka syafaat. Maka jadilah anak yang solihah. Supaya kita bisa bersama berkumpul di dalam surga. Amin, amin, ya mujibus sa'ilin. Ustazah pesankan boleh bersedih, tapi jangan berlebihan. Kalau rindu, kirim Fatihah. Karena kehilangan, kepergian, bertemu dan berpisah adalah pasangannya setiap manusia. Kalau udah bertemu pasti berpisah. Kita saja ketemu sama siapa? Suami istri aja bisa pisah. Walaupun udah bertahun-tahun, itu pasti. Dan itu pasangannya. Dan qadarullah kita harus menerima ridho. Kalau sudah ridho, itulah tingkat ibadah yang paling tinggi. Oke, baik ya. Mungkin itu cukup ya pertanyaannya. Lanjut, boleh? Bagaimana itu Kak Anissa? Puas dengan jawabannya atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Puas, Ustazah. Insya Allah. Barakallah fi.
Oke, Masya Allah. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat ya, Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Kak Sancia Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Afwan, tingkatan ibadah tadi ada berapa ya Ustazah? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu mohon maaf yang bertanya tadi ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Iya, sepertinya Kak. Masya Allah, senangnya, Wak. Masya Allah, Bu. Tingkatan ibadah itu, Ibu, Masya Allah ya. 4 itu yang sudah terkandung dalam Al-Quran. 30 juzuk firman Allah itu jumhur ulama sepakat tadi ada 4 ya. Yang pertama toyib. Toyib itu baik, halal, baik. Kita menjaga makanan dan minuman. Ya kan? Menjauhi segala larangan yang masuk ke dalam tubuh itu yang haram-haram jauhin. Oke, yang kedua kalau itu sudah diamalkan selama 40 hari, naiklah kita tingkat yang kedua yaitu khair. Kalau sudah khair, seluruh ibadah kita itu dipermudah oleh Allah. Kita mau ibadah dalam bentuk apapun Allah mudahkan. Itu kalau khair. Itu kita amalkan khair itu selama 40 hari. Naik kita kepada tingkat ihsan. Kalau sudah tingkat ihsan itu, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa Allah di samping kita. Kita selalu merasa ibadah kita dilihat Allah atau Allah yang melihat kita. Yang terakhir, yang keempat, kalau sudah ihsan diamalkan selama 40 hari, naiklah kita ke tingkat solih atau soliha. Kalau sudah tingkat solih soliha, disitulah seluruh amal ibadah kita diterima dan doa diijabah. Tapi jangan pula udah sampai ke tingkat solih soliha, kita cek ibadah. Kata ustazah, kalau udah taib khair, ihsan, solihah, kita dijauhkan dari larangannya. Tapi aku masih mau nih bermaksiat, berarti ada yang salah sama ibadah kita. Dan jangan kita udah sampai ke tingkat solihah atau soleh, besok maksiat lagi. Nah itu yang salah ya. Tuh, jadi tingkat ibadah ada 4. Yang pertama taib, khair, ihsan, dan solih. Oke, Masya Allah. Bagaimana untuk Ibu Sanjia Mumtazah? Apakah sudah dapat difahami? Oke, baik. Saya lanjut lagi ya, Ustazah. Ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fitria Emons. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara membuang penyakit hati? Waalaikumsalam, Masya Allah. Kalau mau buang penyakit hati seandainya ya, ada tong sampah. Kata Allah itu tong sampah untuk penyakit hati. Waduh, enak kali kita masuk surga ya kan? Karena bersih itu hatinya. Rahmat Allah pun turun itu enak banget. Tapi Allah menguji kita, Masya Allah. Kalau membuang penyakit hati, lagi-lagi kata Allah, jangan disimpan walaupun sedikit. Nggak boleh. Kata Allah kalau kita iri walaupun 1% aja Ustazah kita iri. Oh. Jangan, Allah tambah jadi 10%. Marah 1%, Allah tambah. Memang berat itu menjalankannya. Makanya dilakukanlah step by step ibadah itu. Nih kita banyak belajar mengkaji ilmu-ilmu makrifat, tarekat, fikih, apalagi kitab, seluruh kitab kita pelajari. Tapi nggak ada yang nyangkut sedikit pun. Oke? Membuang penyakit hati itu terakhir kajian seluruh ibadah-ibadah adalah hasil ibadah itu yang membimbing kita. Hasil ibadah itulah yang menjauhi kita dari segala larangannya. Kalau dengan ibadah kita masih mau lagi menyimpan penyakit hati, berarti ada yang salah itu ibadah kita. Kalau masih kita rajin ibadah tapi kita bermaksiat juga, ada yang salah itu sama amalan. Coba dicek itu ya, itulah. Karena terakhir hasil ibadah itulah menjauhkan kita dari segala larangannya. Itu. Menyimpan penyakit hati dan membuang penyakit hati itu segala sesuatu yang berkehendak adalah Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nggak pengen punya penyakit hati ini. Banyak-banyak beristighfar, sholawat. Allah, 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 la ilaha itu akan damai, lahirlah ketenangan, kedamaian. Kalau atau tiba-tiba terlintas bisikan setan, kita disuruh untuk menyimpan penyakit hati, istighfar. Hadirkan
diri kita, diri sebenarnya diri. Ustazah kasih ilmu malam ini ya. Ibadah itu nggak cukup zohir aja. Kita nggak cukup istighfar itu hanya mulut aja. Batin itu, hati itu, pikiran itu, jiwa itu ikut istighfar. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nggak cukup bibir aja yang beribadah. Batin itu ikut ibadah. Capek kita bertahun-tahun ibadah. Nggak ada hasil. Gimana? Sholat, entah apa yang sholat. Cuman badan aja yang sholat. Batinnya mikir entah kemana-mana, nggak diajak sholat batinnya. Apalagi tasbih, 1000 kita bertasbih, tapi mulut aja yang bertasbih. Masya Allah. Dibuka ya lembaran baru ya, dengan hal-hal yang baik mudah-mudahan. Dengan itu Allah memberikan cahaya iman, zahir batin yang bersih. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Kalau mau tutup boleh. Ustazah serahkan kepada admin bagaimana enaknya. Oke, Masya Allah. Bagaimana Kak Fitria Emon, apakah dapat difahami atau mungkin masih ada pertanyaan lagi nih yang masih mau ditanyakan atau masih belum paham? Boleh, silahkan. Syukran Ustaz udah paham. Oke. Waktu kok Ustadz? Ustazah. Oke. Ini karena mungkin suaranya besar atau gimana ya? Ini ada cerita lucu nih, saya sharing deh. Ustadz Hanan Attaqi itu kan suaranya lembut. Jadi ada seseorang jamaah ngobrol, dikira selama ini belajarnya kan via online. Jadi dikira Ustadz Hanan Attaqi itu adalah wanita. Masya Allah, karena suaranya lembut. Nih Ustadz ini karena suaranya keras ya. Lanjut admin, lanjut. Saya juga pernah lihat itu cuplikan kayak gitu. Mungkin karena suaranya ngebas kayaknya. Oke, lanjut saya mungkin karena pertanyaan sudah tidak ada, saya tutup saja ya Ustazah. Kan jadi saya kebelibet. Adminnya jadi kena juga nih. Boleh. Nanti bisa kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertemuan, diundang lagi Ustazah kita membahas next Al-Baqarah atau surah-surah yang lain. Nanti kita bahas tentang fadilah, kelemahan, dan kelebihan surah-surah tersebut. Oke, baik, Masya Allah. Masya Allah, jazakallahu khairan kathiran untuk Ustazah Siti atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk Ustazah. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf banget ya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama Ustazah Siti. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat teman-teman lebih paham lagi tentang materi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa kita amalkan juga nih di orang-orang sekeliling kita. Kalau punya ilmu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Oke, baik. Alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa dan penutup. Dan alangkah baiknya untuk Ustazah yang memimpin doa. Tafadholi Ustazah. Ini qadarullah, bukan Ustazah tidak ingin memimpin doa. Ini ada kegiatan, Ustazah boleh tinggal sekarang, boleh. Admin yang Ustazah serahkan kepada admin, boleh ya. Karena mendadak ditunggu nih dari tadi. Admin bisa handle? Bagaimana? Mungkin doa kafaratul majelis saja Ustazah. Oke, baik ya. Ini saya sempatkan waktu sebentar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafah wat darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Doa itu jika disambung dengan ayat-ayat azan itu biasa dipakai dengan azan ya. Itu juga merupakan ada fadilah-fadilah doa tersebut. Allahumma inni nas'aluka salamatan fi dinina wal akhirah wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil anilina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, malam ini kami fadilakan Al-Fatihah kepada para admin, kepada jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan malam yang berbahagia ini seluruh ilmu yang sudah kami gali, sudah kami bahas malam ini lengket di zahir batin kami. Berkah ya Allah untuk kehidupan kami yang akan datang. Lindungi kami, jauhi kami dari segala larangan-Mu sejauh-jauhnya. Dekatkan kami dengan perintah-Mu sedekat-dekatnya. Kepada kami seluruhnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf serta dosa datangnya dari diri saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Adik Sulha beserta para panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Ustazah, tafadholi Ustazah boleh keluar terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Baik, sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Dadah semuanya, Masya Allah. Kita nggak bisa ngeliat ini suaranya aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk keluar yuk, ini jangan-jangan udah pada tidur ini. Kak Roro, Kak Hanifah, masih bangun? Aku keluar mid duluan ya, Kak Nunu, Kak Vira, maaf. Perutku sudah tidak bisa diajak kompromi nih.